Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-10, hadis yang berkaitan tentang tauhid uluhiyah. An Thabit bin Dhahhak, dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة. Ada seseorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bernazar. Nazarnya adalah menyembelih onta di sebuah tempat yang namanya Buwana. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, maka dia pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Dia berkata, inni nazartu an anhara ibilan bi Buwana. Wahai Rasulullah, sungguh saya telah bernazar untuk menyembelih onta di sebuah tempat yang namanya Buwana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'badu? Apakah di tempat tersebut, yaitu Buana tadi, terdapat berhala di antara berhala-berhala orang-orang jahiliyah yang disembah? Qalu, para sahabat berkata, la, tidak ada. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kembali yang kedua kali, hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat tersebut pernah atau sering dilakukan sebagai tempat untuk merayakan Id, hari raya orang-orang kafir Yahudi Nasrani? Qalu la. Mereka para sahabat pun bertanya tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata setelah memastikan tempat tersebut, bahwasanya tempat tersebut tidak pernah
digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Kemudian juga tempat tersebut juga tidak pernah digunakan sebagai tempat untuk hari raya, merayakan hari raya kafir. Maka Rasulullah menjawab, "Aufi binadrik." Tepatilah, lakukanlah nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena sungguh tidak boleh menepati nazar, tidak boleh melakukan nazar atau mengamalkan nazar yang nazarnya adalah sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Dan juga tidak mungkin seseorang bernazar atau menepati nazarnya yang nazarnya adalah untuk melakukan sesuatu yang dia sama sekali tidak mampu. Rawahu Abu Dawud. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Nah, pada hadis ini jemaah, hadis yang menjelaskan tentang nazar. Nazar adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nazar berkaitan erat dengan syirik tidaknya. Karena sebuah ibadah, seseorang yang sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan, termasuk nazar. Kalau seorang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia syirik. Ada beberapa faedah atau pembahasan dalam hadis ini. Yang pertama adalah tentang nazar. Nazar adalah ijabu ibadatin fi dhimmati bi syartin wa bi ghairi syartin. Nazar adalah mewajibkan sebuah ibadah untuk diri sendiri karena ada syarat atau tidak adanya syarat. Mewajibkan ibadah untuk diri sendiri karena ada syarat atau tidak adanya syarat. Ibadah di sini maksudnya adalah ibadah yang sebelumnya hukumnya sunnah. Ibadah yang sebelumnya hukumnya sunnah, kemudian dia berkata saya bernazar untuk melakukan ibadah sunnah tersebut, maka berubah hukumnya menjadi wajib. Maka berubah hukumnya menjadi wajib. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah inni nazartu lirrahmani sawma. Ini perkataan Maryam alaihissalam. Inni nazartu lirrahmani sawma. Sungguh saya mewajibkan diri saya untuk sawma. Sawma di sini maksudnya bukan berpuasa. Bukan berpuasa menahan diri dari makan minum, tapi tidak berbicara. Menahan diri dari tidak berbicara. Sungguh saya mewajibkan diri saya untuk menahan diri dari tidak berbicara. Nah, itu arti nazar. Pembahasan yang kedua masih tentang nazar. Pembagian nazar. Ada beberapa pembagian atau macam-macam nazar. Yanqasimun nazru ila aqsam. Nazar itu dibagi menjadi 3 macam. Al-awwal nazrut ta'ah. Yang pertama adalah nazar berupa ketaatan. Misaluhu, contohnya, seseorang bernazar untuk berpuasa karena Allah. In syufiya atau in syafallahu maridahu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya, wa hukmuhu makruh, hukumnya makruh. Nazar untuk melakukan ketaatan berpuasa
tapi ada syaratnya. Nih. Nazar yang bersyarat itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dibenci. Wa yajibul wafa'u bihi bil ijma'i. Namun wajib untuk melakukan nazar tersebut sesuai dengan kesepakatan para ulama. Walaupun hukumnya makruh, wajib untuk ya tepati nazar tersebut. Selama itu nazar ketaatan. Lima ja'a an Abi Hurairah, sebagaimana dalil tentang hukum makruhnya tadi adalah dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil nadri. Nabi SAW melarang untuk bernazar. Nazar di sini maksudnya adalah nazar yang bersyarat. Rasulullah melarang. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah dalam hadis itu ada dua keadaan. Yang pertama hukumnya haram, yang kedua hukumnya makruh. Haram itu kalau ada hadis yang memalingkan dari hukumnya yang aslinya haram berubah menjadi makruh seperti nazar ini. Waqal, dan Nabi SAW bersabda, innahu la yaruddu minal qadar. Nazar itu tidak bisa merubah takdir. Nazar itu bukan sebagai obat. Misalnya orang sakit sekarang, kalau Allah menyembuhkan saya akan ini. Saya bernazar ini. Ingat, nazar itu tidak bisa menolak atau tidak bisa merubah takdir. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Akan tapi nazar yang bersyarat ini tidak lain keluar dari lisan orang-orang yang malas untuk ibadah. Dia maunya ibadah kalau ada upahnya. Dia mengatakan kalau saya sembuh, kalau saya lulus ujian, kalau saya ini dan ini, baru saya akan beribadah ini dan itu. Ini hukumnya makruh. Ini orang bakhil, pelit untuk ibadah atau malas ibadah. Macam yang kedua, nazrul ma'siyah, nazar yang berupa kemaksiatan. Nazarnya ingin bermaksiat, maksudnya. Nazarnya adalah ingin bermaksiat. Misalnya, contohnya adalah ada seorang yang bernazar ayyashrabal khamra in. Dia bernazar ingin minum khamar kalau disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Misalnya kalau saya lulus kuliah dengan nilai cum laude misalnya, atau nilai banyak, kalau saya lulus ujian semester atau ujian nasional, maka saya akan ajak pacar saya ini dan itu misalnya, maka ini nazar maksiat. Fayahrumul wafa'u bihi, haram hukumnya untuk melakukan nazar tersebut atau menepati nazar tersebut. Wa tajibu fihi kafaratul yamin, namun setelah dia bernazar maksiat, haram hukumnya untuk melakukannya, akan tetapi dia ada kafarah, tebusan. Harus dia bayar tebusan. Tebusannya apa? Tebusannya adalah tebusan seperti tebusan orang-orang yang mengingkari sumpahnya. Orang yang mengingkari sumpah, tebusannya ada di surah Al-Maidah ayat 89. Yang pertama, harus memilih dari yang tiga dulu. Ini ya, jangan orang melanggar nazarnya atau melanggar sumpahnya langsung dia berpuasa 3 hari, nggak boleh. Harus pilih dulu dari yang tiga ini, mana mampunya. Kalau dia mampu salah satu dari yang tiga, maka nggak boleh dia puasa. Ya.
Nah, dalilnya di sini dalam surah Al-Maidah 89, fakaffaratuhu it'amu 10 masakina, dan kafarah atau tebusannya adalah memberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Orang miskin itu jemaah, ya, bukan orang-orang yang, ciri orang miskin bukan orang-orang yang ngemis. Enggak, banyak pengemis itu juga kaya. Orang miskin itu adalah orang yang kebutuhannya dalam 1 bulan misalnya 3 juta bersama anak istrinya dalam 1 bulan. Tapi dia hanya bisa mendapatkan 2,5 juta. Maka dia miskin. Ya, walaupun dia punya uang 2,5 juta, tapi kebutuhannya 3 juta bersama anak istrinya, maka dia miskin. Fakir itu adalah misalnya kebutuhan dia adalah 3 juta misalnya dalam 1 bulan, tapi dia hanya bisa mendapatkan di bawah setengah dari kebutuhannya, 1 juta misalnya, 1,200,000, maka dia fakir. Nah, kafarah yang harus dia pilih pertama, dia pilih dulu ini, yaitu memberi makan 10 orang. Mampu nggak dia memberi makan 10 orang? Misalnya kalau seandainya dia mengumpulkan 10 orang miskin langsung, dia panggil 10 orang miskin ke rumahnya, dia kasih makan, sarapan. Ya, kalau nggak sarapan berarti makan malam. Kalau nggak makan malam, makan siang. Salah satu dari yang 3 itu. Ya, 3 waktu itu. Maka itu sudah dianggap cukup. Nah, jadi tidak memberi makan seharian full, enggak. 1 kali aja. Sarapan kah atau makan siang kah atau makan malam. Kemudian au kiswatuhum. Pilihan yang kedua, membelikan pakaian. Pakaian di sini maksudnya adalah pakaian yang bisa dijadikan sholat, dibuat untuk sholat, dipakai untuk sholat. Berarti pakaian dan celananya. Ya, bukan hanya baju saja, tapi pakaian, baju dan celananya juga. Ya. Karena baju dan celana bisa dipakai atau menutup aurat ketika sholat. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga adalah tahriru raqabah, memerdekakan budak. Dan ini nggak mungkin di zaman sekarang. Jadi pilih 2. Bisa nggak dia memberi makan 10 orang miskin, atau dia membelikan baju celana untuk 10 orang miskin juga. Ya. Nah, kalau 2 ini nggak bisa sama sekali, maka baru dia puasa 3 hari berturut-turut. Ya, baru dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu bagi yang melanggar nazarnya. Ya, baik itu nazar yang berupa ketaatan atau nazar maksiat. Nazar maksiat. Kalau dia, makanya hati-hati bernazar. Ya. Begitu juga misalnya karena seorang istri, misalnya ada ini kejadian, ada seorang istri ingin menyemangatkan suaminya untuk menghafal Al-Quran. Dia mengatakan, wahai suamiku, kalau engkau bisa menghafal Al-Quran dalam waktu 6 bulan, maka saya izinkan kamu untuk menikah. Poligami. Maka suaminya sangat semangat sekali. Sampai 3 bulan ternyata bisa hafal. Masya Allah. Ya, 3 bulan bisa hafal. Ya. Kemudian ketika sudah 3 bulan hafal, ditagih ke istrinya. Bagaimana ini? Kata istrinya, kalau begitu saya akan pilih
bayar tebusan saja. Kata istrinya, nggak jadi. Nah ini wajib. Itu nazar taat jemaah. Itu nazar ketaatan. Kalau dia melanggar nazarnya maka tadi kafarah. Nah, jangan main-main ya para istri. Nah, itu terjadi ya. Kemudian tentang nazar maksiat, ada seorang sahabat berkata, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna an-nadhra la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiruhu." Sesungguhnya nazar itu enggak bisa memajukan mengakhirkan sesuatu. Maksudnya enggak bisa memajukan kesembuhan atau ajal, atau enggak bisa memundurkan atau memanjangkan umur, enggak bisa. Walakin Allah Ta'ala yastakhriju bihi minal bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan nazar tersebut dari seorang yang malas ibadah. Wala wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, dan tidak boleh menepati nazar maksiat. Wa kafaratuhu kafaratu yamin. Nah, kemudian wajib untuk bayar kafarah, tebusan tadi. Nah, kemudian nazar yang ketiga, nazrus syirki, nazar yang berupa kesyirikan. Wal maqsudu bidzalik, dan nazar yang berupa kesyirikan di sini maksudnya adalah asyirkul akbar, syirik besar. Li'anna an-nazra ibadatun la yajuzu sarfuha illa lillah. Karena sungguhnya nazar itu adalah sebuah ibadah yang tidak boleh untuk dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Fasarfuhu li ghairillahi syirkun akbar, dan memalingkan kepada selain Allah maka syirik besar. Wala yakunu syirkan asghara, maka bukanlah syirik kecil tapi syirik besar. Misalnya dia bernazar, kalau saya ini, kalau saya punya anak lagi misalnya, saya bernazar untuk haji ke kuburnya Husain. Nah, saya akan bernazar tawaf ke kuburnya Husain misalnya, maka ini syirik besar ya. Itu pembahasan yang kedua ya, macam nazar. Pembahasan yang ketiga tentang hadis di atas, la yajuzu an ya'budallaha subhanahu wa ta'ala fi mawdi'in, tidak boleh beribadah kepada Allah di tempat yu'badu fihi ghairullah, di tempat yang di dalamnya digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh juga untuk menyembelih di tempat tersebut. Misalnya saya bernazar tanpa syarat, saya bernazar untuk menyembelih kambing di pinggir pantai misalnya, di pinggir pantai A, B ya. Maka lihat dulu apakah di pinggir pantai tersebut tempat yang ingin dia sembelih kambing tersebut digunakan untuk ibadah kepada selain Allah atau tidak. Pernah enggak tempat tersebut diadakan hari raya orang-orang kafir? Kalau tidak pernah, maka boleh untuk menyembelih di tempat tersebut. Nah, sehingga di sini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah hukum sholat di gereja. Apa hukum sholat di dalam gereja? Ya. Hukum sholat di dalam gereja, para ulama bersisi pendapat. Ada yang mengatakan seperti Imam Bukhari, dia mengatakan tidak apa-apa. Imam Bukhari, la ba'sa fi sholati fil kanisah, tidak apa-apa sholat di dalam gereja.
Waqila, ada juga yang mengatakan yukrahu mutlaqan, makruh secara mutlak. Waqila wa yurakhasu fiha, diringankan, maksudnya boleh. Ingat jemaah, makruhnya para ulama dahulu itu hampir ke haram. Ya, jadi makruhnya para ulama dahulu itu karena saking hati-hatinya mereka mengucapkan haram, halal. Ya, mereka mengatakan makruh. Wasahihu, dan yang tepat adalah annahu in kana fiha tamathil, dan yang tepat adalah kalau di dalam gereja tersebut ada berhala-berhala mereka, ya, maka sama saja artinya dia sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, ya, yang di dalamnya ada kuburan wali fulan dan fulan. Ya, kalau masih ada di dalamnya sesembahan selain Allah seperti berhala-berhala, maka tidak boleh. Sebagaimana dulu Nabi SAW lam yadkhul al-Ka'bata hatta uzilatis suwar. Nabi SAW gak ingin masuk Ka'bah, dalam Ka'bah itu, sampai dihilangkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Ya, Rasulullah gak ingin sholat dalam Ka'bah tersebut, bahkan gak ingin masuk sampai dihilangkan suwar, yaitu berhala-berhala di dalamnya, banyak. Ya, dan ingat Rasulullah sama sekali tidak pernah megang berhala, jemaah. Megang pun gak pernah, apalagi menyembahnya. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil kanisati allati la suwara fiha. Beda dengan gereja yang enggak ada sama sekali berhala-berhalanya. Kalau enggak ada, maka tidak mengapa. Sehingga di sini sekarang bagaimana hukum sholat di ruangan? Kan ada rumah sakit di sini. Ruangannya itu ada salibnya. Ya. Hukum sholat di situ sah. Sholatnya sah. Ya. Walaupun salibnya itu ada di hadapannya, di belakangnya, sampingnya, kiri kanan, ya. Sholatnya sah. Sholatnya tidak cacat, ya. Tapi hukum sholat di situ makruh, ya. Hukum sholat di situ tapi makruh, tapi sholatnya sah. Nah, banyak seperti ini jemaah. Sholatnya, hukum sholatnya itu adalah makruh, tapi sah tidaknya sholatnya sah. Ya, dia telah dianggap sholat. Dia telah dianggap telah melakukan kewajibannya, yaitu sholat. Nah, kalau bisa, ya turunkan dulu itu salib, taruh di dalam laci lah gitu, baru sholat, tidak mengapa. Ya, yang penting nggak kelihatan. Makanya Lajnah Daimah, MUI-nya Saudi, ya, berfatwa kalau seandainya ada sajadah yang gambarnya salib, ya, kemudian ada sholat di atasnya, sholatnya sah, ya, tapi makruh. Nah, itu tentang pembahasan yang ketiga di sini. Kemudian sekarang pembahasan yang keempat dalam hadis ini adalah hal kana fiha 'idun min a'yadihim. Dari penggalan hadis Nabi di atas, apakah di buanah tersebut, tempat tersebut pernah dirayakan hari raya orang-orang kafir? Id, di sini ada kata id. Id itu adalah diambil dari kata ada ya'udu, audan atau idan. Itu maksudnya adalah kembali. Jadi sesuatu yang nanti akan kembali lagi.
ya, seperti Idul Fitri, nanti kembali lagi tahun depan dan seterusnya, Idul Adha, ya. Kemudian ya'udu minal ijtima'il 'am ala wajhin mu'tadin. Kembali lagi untuk berkumpul secara umum, ya. Kembali lagi untuk berkumpul. Jadi Id itu adalah berkumpul, ya. Namun nanti akan kembali lagi untuk berkumpul lagi seperti sholat Jumat, itu juga hari Id. Sholat Jumat kan kembali lagi untuk berkumpul, sholat berjamaah Jumat. Idul Fitri juga gitu, Idul Adha juga gitu. Nah, kemudian Id itu ada 3 macam. Yang pertama adalah al-a'yadus syar'iyyah, hari raya yang syar'i, wahya Idul Fitri wal Adha, 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hari rayanya orang-orang Islam hanya 2 ini saja, Idul Fitri dan Idul Adha. Wa ala hada, maka fatahrumu jami'ul a'yadid diniyah siwa Idul Fitri wal Adha. Haram hukumnya semua hari raya yang berkaitan dengan agama kecuali Idul Fitri dan Adha. Seperti kalihtifali bil maulidi, merayakan maulid, Idul Maulid, ya, Idul Milad, merayakan maulid Nabi. Awil Isra'i wal Mi'raji, atau Isra' Mi'raj, wa ghairiha minal munasabatid diniyatil muhdatsati, atau dari selainnya. Pokoknya yang ada kaitannya dengan agama, hari raya itu selain Idul Adha enggak boleh, haram hukumnya, ya. Walaupun sekarang misalnya hari raya ulang tahun, itu juga haram, walaupun diganti, ya, panjang umurnya diganti dengan barakallahu fiik, umrik misalnya, nah, itu haram hukumnya. Li'anna dzalika ihdatsun fid din wa taqarrubun ila Allah bima lam yashra'. Karena termasuk perkara baru dalam agama dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Allah tidak syariatkan. Nah, yang kedua, a'yadul musyrikin, yang kedua adalah idnya orang-orang musyrik. Maka haram hukumnya untuk ikut andil merayakan atau membantu hari raya orang-orang musyrik tersebut, enggak boleh, ya. Misalnya Natal, ikut Natal haram hukumnya, walaupun dibagikan di sana uang dan seterusnya, ya. Bahkan juga mengatakan atau tahniah, ucapan hari raya Natal, ya, selamat hari raya Natal, itu enggak boleh, haram hukumnya. Kalau dia mengatakan demikian, maka seolah-olah dia mengatakan selamat ya, kamu telah menjadikan Isa sebagai Tuhanmu. Haram, ya. Begitu juga membuatkan kue untuk mereka, ya, dengan alasan untuk saling toleransi. Nah, ini hukumnya haram. Nah, kemudian yang ketiga, al-a'yadul lati la silata laha bid-din. Hari raya yang tidak ada hubungannya dengan agama, ya. Di situ nggak ada bacaan-bacaan zikir, ya, nggak ada bacaan-bacaan, pokoknya nggak ada kaitannya dengan agama. Seperti misalnya hari raya 17 Agustus, ya,
Di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah haram hukumnya kata mereka. Yang kedua, ulama-ulama di zaman sekarang, ulama kontemporer membolehkannya. Karena nggak ada kaitannya dengan agama. Ya, hormat bendera seperti ini pun itu boleh. Ya. Dahulu ada di Jawa, dia mengharamkan hormat bendera, mengharamkan, sampai dia ditangkap. Ya, makanya hati-hati. Jadi tidak asal ngomong, ya kan. Nah, ulama-ulama kontemporer di zaman sekarang membolehkan merayakan Agustusan atau hari raya yang nggak ada kaitannya dengan agama. Ya. Wala dalila ala tahrim, karena nggak ada dalil yang mengharamkan tersebut. Wa ma jaa minan nahyi fi hadits Anas bin Malik li'anna fihi sya'ibat at-ta'abbud. Adapun misalnya yang mengatakan haram karena alasan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, ya. Faqad intafat hadhihi al-illah. Maka alasan ini telah hilang. Alasan tasyabbuh tadi telah hilang. Bi anna al-ihtifala laysa min khasa'isihim. Karena merayakan hari raya Agustusan atau hari raya yang enggak ada kaitan dengan agama itu bukan kekhususan mereka lagi. Ya, tasyabbuh yang diharamkan itu adalah tasyabbuh mengikuti yang itu adalah kekhususan orang-orang kafir. Itu tasyabbuh. Seperti misalnya dahulu seperti larangan pakai dasi, ya kan? Pakai dasi itu kan katanya seperti salib. Dasi kan gini, kemudian dilingkari. Itu salib. Itu alasannya diharamkan. Ya. Tasyabbuh dengan orang kafir. Nah, sekarang bukan lagi kekhususan mereka, maka intafat hadhil illah. Alasannya, alasan tasyabbuh tadi telah hilang. Ya. Nah, kemudian pembahasan terakhir di sini, qabulu hadayal kuffar wal aklu minha bimunasabati a'yadihim. Menerima hadiah-hadiah orang kafir dan makanan yang dibuat di hari raya mereka, bagaimana hukumnya? Fa in kana minal at'imah fa hiya ala naw'ain. Kalau hadiah tersebut, orang kafir misalnya memberikan hadiah karena baru pulang Natal misalnya, atau hari raya yang lain. Kalau berupa makanan, maka ada dua macam. Antakuna min luhumin, makanan tersebut berupa daging. Fa in zubihat li ajli 'idihim faqad taqaddama al-khilafu fiha 'inda hadis. Kalau daging tersebut ternyata disembelih, walaupun dia baca bismillah tapi niatnya untuk hari raya tersebut, dipersembahkan untuk Isa misalnya, ya, maka haram hukumnya. Ya. Walaupun sekarang misalnya orang muslim nyembelih bismillah, sembelih, tapi dia niatnya nyembelih itu adalah untuk dipersembahkan kepada selain Allah, seperti untuk kuburan dan seterusnya, untuk jin, minta kepada jin, itu syirik. Ya, walaupun sembelihnya dengan bismillah, jadi haram untuk dimakan. Ya. Itu kalau berupa daging. Jadi kalau ada daging misalnya kita dikasih oleh orang-orang kafir, ya, yang bertepatan dengan hari raya mereka, maka usahakan jangan diterima. Kalau tidak mau diterima, maka kasih hewan, ya, daging tersebut. Nah,
an takuna al-at'imatu min fakihatin wa nahwiha. Misalnya makanan tersebut berupa buah, ya, berupa buah atau selain daging, jajan, kue, bolu misalnya, ya. Fahadhihi jaizun akluha, maka ini boleh dimakan, ya. Maka boleh dimakan. Begitu juga sekarang misalnya ada orang hari raya ulang tahun misalnya, kemudian dia menawarkan diri ke sebuah pondok misalnya, maukah nanti saya ini buatkan nasi kotak misalnya untuk jumlah santri berapa, 30 misalnya, 30 kotak, ini dalam rangka untuk ulang tahun, ya. Kalau dia menawar sudah memberitahu maka nggak boleh, ya. Kalau kita nggak tahu, ya udah dimakan, ya. Nah, sama seperti juga sekarang misalnya makanan maulid, kita dikasih makanan maulid, makan, ya, tidak mengapa. Dulu ada dosen itu Dr. Ali Musri mengatakan, kalau dia keras, ya, tegas, itu bukan keras, tegas, kasih ayam katanya, ya, kasih ayam. Allah a'lam. Nah, jadi yang penting tidak apa-apa untuk dimakan, bukan berarti kita saling tolong menolong atau mengiyakan maulid, tidak, ya. Nah, yang nggak boleh itu adalah datang ke sana ikut andil, ya. Dan orang-orang sekarang yang maulid itu adalah, ya, tujuannya tidak lain adalah perut. Maulid itu, ya. Walaupun yang dibaca di cerita-cerita Nabi, adakah perubahan dari maulid itu? Atau adakah mereka bisa berubah jadi taat setelah maulid? Nggak ada. Nggak ada perubahan mereka. Maulid 100 kali, adakah mereka rajin sholat? Seperti yang dibaca cerita-cerita Nabi? Nggak ada. Ya, nggak ada efek positif yang bisa diambil dari maulid itu. Isra Mi'raj juga yang membahas tentang sholat. Adakah mereka rajin sholat? Enggak. Bahkan mereka ketika sudah azan mereka pulang, ya. Tadi kalau maulid mereka datang, atau Isra Mi'raj datang ke masjid, setelah azan mereka pulang. Mana hasilnya dari bid'ah mereka itu? Ya, itulah bid'ah. Enggak ada efek positif yang bisa mereka ambil dari hari raya mereka itu. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjut hadis yang ke-11 pekan depan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.